guys, ada info nih. Mantan Presiden FAM Datuk Hamidin bertolak ke Swiss untuk ajukan banding soal kasus naturalisasi. Sisa 9 hari lagi loh. Good luck Pacik. Tak pernah ucap hello, pergi kau melambai. Kesian tuh para pemain La Liganya tuh, diskors 1 tahun larangan bermain sepak bola. Ya lagi-lagi ya, ini ya mantan Presiden FAM Datuk Hamidin bertolak ke Swiss untuk mengajukan banding. Ya, bayangkan sebuah tim yang tidak kalah di lapangan, tidak curang di pertandingan, tidak tersingkir karena gol lawan, tapi justru dihukum keluar dari kompetisi oleh meja rapat. Inilah yang sedang terjadi pada Malaysia. Usai keputusan kontroversial AFC, Federasi Sepak Bola Malaysia resmi melawan. Banding dilayangkan, protes dikirim, dan satu kalimat keras menggema ke seluruh Asia. Kami seharusnya tidak didiskualifikasi. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang salah? Dan apakah ini murni penegakan aturan? Atau ada cerita lain di balik layar? Usai diskusi internal di tubuh AFC, Federasi Sepak Bola Malaysia akhirnya benar-benar mengambil langkah resmi. Tidak menunggu lama, tidak memilih diam, Malaysia langsung mengirimkan banding dan protes formal dengan nada yang cukup keras. Dalam sikap resminya, mereka menegaskan satu kalimat yang kini jadi pusat perhatian. Kami seharusnya tidak didiskualifikasi. Pernyataan itu bukan sekedar kalimat pembelaan. Ia adalah simbol perlawanan, simbol kekecewaan, sekaligus bentuk ketidakpuasan terhadap apa yang mereka anggap sebagai keputusan sepihak dari AFC. Bagi Malaysia, sanksi diskualifikasi yang dijatuhkan AFC bukan hanya berat, tetapi juga tidak adil dan tidak proporsional dengan persoalan yang dituduhkan. Keputusan AFC ini sontak memicu gelombang reaksi luas, bukan hanya di Malaysia, tetapi juga di seluruh kawasan Asia Tenggara. Pasalnya, ini bukan kasus kecil. Ini melibatkan salah satu federasi besar di regional dengan rivalitas panjang dan tensi tinggi di kancah sepak bola Asia. Jadi, wajar jika publik langsung menaruh perhatian penuh. Dalam pernyataan terbukanya, Presiden FAM Datuk Hamidin Muhammad Amin tidak menyembunyikan kekecewaannya. Dengan nada tegas, ia menyampaikan bahwa Malaysia sama sekali tidak pantas menerima hukuman diskualifikasi. Menurutnya, FAM telah menjalankan kewajiban sesuai regulasi yang berlaku, baik dari sisi administratif maupun teknis. Kami seharusnya tidak didiskualifikasi. Kalimat itu diulang, ditegaskan, dan dikirimkan sebagai pesan resmi ke AFC. Bagi Datuk Hamidin, keputusan ini menunjukkan bahwa AFC terlalu cepat mengambil kesimpulan tanpa memberikan ruang klarifikasi yang memadai. Malaysia merasa proses pengambilan keputusan tidak sepenuhnya mempertimbangkan konteks, kronologi, dan komunikasi yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam pandangan FAM, apa yang terjadi lebih dekat pada kesalahan administratif atau miskomunikasi, bukan pelanggaran berat yang layak diganjar diskualifikasi dari ajang internasional. Dalam banding resmi yang diajukan, FAM menyertakan berbagai dokumen pendukung, mulai dari kronologi kejadian secara rinci, korespondensi internal dengan AFC, hingga rujukan regulasi yang mereka yakini menjadi dasar kuat bahwa sanksi tersebut tidak sebanding. Mereka ingin menunjukkan bahwa tidak ada unsur kesengajaan, tidak ada niat melanggar, dan tidak ada keuntungan kompetitif yang diambil dari situasi tersebut. Namun, keputusan AFC tetap dijatuhkan, dan itulah yang kemudian memicu polemik lebih luas. Sejumlah pengamat sepak bola Asia mulai angkat bicara. Ada yang menilai AFC terlalu kaku dalam menerapkan regulasi. Ada pula yang berpendapat bahwa AFC ingin memberikan efek jera dan contoh tegas kepada seluruh anggota. Masalahnya, cara yang ditempuh justru membuka kontroversi baru. Pasalnya, dalam beberapa kasus sebelumnya, negara lain yang menghadapi persoalan serupa tidak selalu berujung diskualifikasi. Ada yang hanya dikenai sanksi administratif ringan, ada yang diberi peringatan, ada pula yang diberi kesempatan memperbaiki kesalahan. Inilah salah satu poin paling krusial dalam banding Malaysia, soal konsistensi dan keadilan. FAM mempertanyakan apakah regulasi benar-benar ditegakkan secara merata.
Jika aturan diterapkan dengan keras, maka seharusnya berlaku sama untuk semua federasi. Namun jika ada perbedaan perlakuan, maka wajar jika muncul pertanyaan besar tentang transparansi dan objektivitas pengambilan keputusan di tubuh AFC. Bagi Malaysia, ini bukan soal lolos atau tidak lolos dari sanksi. Ini soal harga diri federasi, soal kredibilitas, soal posisi mereka dalam peta sepak bola Asia. Diskualifikasi bukan sekedar hukuman teknis, ia membawa stigma, ia membawa label, dan itu bisa berdampak panjang. Reaksi publik Malaysia pun terbelah. Di satu sisi, mayoritas supporter mendukung penuh langkah banding ini. Mereka menilai federasi sudah melakukan hal yang benar dengan melawan keputusan yang dianggap tidak adil. Banyak yang menyebut AFC arogan dan tidak mau mendengar penjelasan dari pihak Malaysia. Di media sosial, nada kemarahan cukup dominan. Namun, di sisi lain, ada pula suara-suara kritis yang justru menyalahkan FAM sendiri. Kelompok ini berpendapat bahwa persoalan administratif seharusnya bisa dicegah sejak awal jika pengelolaan federasi lebih rapi dan profesional. Menurut mereka, AFC hanya menjalankan aturan, sementara kesalahan ada di internal. Perdebatan ini berlangsung panas. Tagar terkait sanksi AFC dan banding Malaysia ramai diperbincangkan. Tidak hanya oleh netizen Malaysia, tetapi juga oleh warganet dari negara-negara tetangga. Ada yang membandingkan kasus ini dengan negara lain. Ada yang menuding AFC memiliki agenda tersembunyi. Bahkan ada pula yang menjadikan isu ini bahan sindiran rivalitas regional. Alhasil, kasus ini tidak lagi menjadi urusan internal Malaysia. Ia berubah menjadi topik regional. Topik yang menyentuh banyak kepentingan, topik yang membuka diskusi besar tentang tata kelola sepak bola Asia. Dari sisi tim nasional, dampak sanksi ini sangat nyata. Diskualifikasi berarti terhentinya kesempatan pemain untuk tampil dan berkembang di level internasional. Padahal dalam beberapa tahun terakhir, Malaysia sedang berada dalam fase pembangunan. Ada progres, ada regenerasi, ada pemain muda yang mulai mendapat kepercayaan. Jika sanksi ini tetap berlaku, maka generasi tersebut beresiko kehilangan panggung penting. Mereka kehilangan menit bermain, kehilangan pengalaman, dan kehilangan momentum. Dan dalam sepak bola modern, momentum adalah segalanya. Bagi staf pelatih dan ofisial tim, ketidakpastian ini menjadi beban besar. Program jangka panjang yang sudah disusun bisa berantakan. Agenda yang sudah direncanakan harus direvisi. Dan semuanya terjadi bukan karena kalah di lapangan, tetapi karena persoalan di meja rapat. Inilah mengapa banding ini krusial. Bukan hanya demi nama federasi, tetapi juga demi masa depan pemain, demi arah pembangunan sepak bola Malaysia ke depan. Karena jika diskualifikasi ini dibiarkan tanpa perlawanan, maka presidennya bisa berbahaya. Dari sisi AFC, tentu saja konfederasi memiliki dasar regulasi dalam menjatuhkan sanksi. Namun, tekanan publik dan sorotan media membuat keputusan ini berada di bawah pengawasan ketat. Jika banding Malaysia diterima dan sanksi dibatalkan, AFC berpotensi mendapat kritik terkait konsistensi. Namun, jika banding ditolak, Malaysia harus menelan pil pahit dan menjadikannya pelajaran besar. Kasus ini kembali menegaskan satu hal penting. Sepak bola modern tidak hanya soal apa yang terjadi di atas lapangan. Administrasi, komunikasi, dan kepatuhan terhadap regulasi memiliki bobot yang sama besar. Kesalahan kecil di luar lapangan bisa berdampak sangat besar, bahkan sampai menghapus kesempatan bertanding di level internasional. Situasi yang dialami Malaysia juga menjadi pengingat keras bagi federasi-federasi lain di Asia Tenggara. Rivalitas, ambisi, dan mimpi besar harus diimbangi dengan tata kelola yang rapi. Di era sepak bola sekarang, kekalahan tidak selalu datang dari lawan di atas lapangan. Ia bisa datang dari dokumen, dari email, dari meja rapat. Kini Malaysia hanya bisa menunggu. Banding sudah dikirim, argumen sudah disampaikan, publik sudah bersuara. Pertanyaannya tinggal satu. Apakah AFC akan membuka ruang dialog dan meninjau ulang keputusannya, atau tetap bersikukuh dengan sanksi yang telah dijatuhkan? Pernyataan Datuk Hamidin bahwa Malaysia seharusnya tidak didiskualifikasi akan terus bergema sampai keputusan final diumumkan. Dan sampai saat itu tiba, polemik ini belum akan mereda, karena ini bukan soal satu negara dan satu sanksi. Ini soal bagaimana sepak bola Asia dikelola.
bagaimana keadilan ditegakkan, dan sejauh mana suara federasi anggota benar-benar didengar. Dan di tengah semua itu, satu hal menjadi semakin jelas. Di sepak bola Asia hari ini, pertarungan tidak hanya terjadi di atas lapangan hijau, tetapi juga di ruang-ruang rapat yang sunyi namun menentukan segalanya.